Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayang informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Katarina Dias. Akreditasi internasional FIBA A, upaya UNESA menuju World Class University. Tambah jajaran Profesor UNESA kukuhkan 8 guru besar berbagai bidang ilmu. Ya pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Menjawab pertanyaan terkait program studi dan fasilitas yang didapatkan mahasiswa UNESA yang berkuliah di Kampus Magetan Direktorat Kampus di luar kampus utama UNESA, gelar sosialisasi program studi UNESA Kampus Magetan. Kegiatan ini diikuti oleh guru BK serta siswa SMA dan SMK se-Kabupaten Magetan. 47 SMA SMK negeri dan swasta se-Kabupaten Magetan mengikuti sosialisasi program studi UNESA Kampus Magetan di Gedung Aula Sasana Wiyata Praja SMA Negeri 1 Magetan pada Selasa 26 September 2023. Fokus materi yang disampaikan pada sosialisasi kali ini mengenai penerimaan mahasiswa baru yang semula hanya melalui jalur mandiri saja, di tahun mendatang akan dibuka jalur SNBP dan SNBT. Hal ini disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Magetan yang disampaikan langsung oleh PLH Sekretaris 47 SMA SMK negeri dan swasta se-Kabupaten Magetan mengikuti sosialisasi program studi UNESA Kampus Magetan di Gedung Aula Sasana Wiyata Praja SMA Negeri 1 Magetan pada Selasa 26 September 2023. Fokus materi yang disampaikan pada sosialisasi kali ini mengenai penerimaan mahasiswa baru yang semula hanya melalui jalur mandiri saja, di tahun mendatang akan dibuka jalur SNBP dan SNBT. Hal ini disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Magetan yang disampaikan langsung oleh PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Dr. Andes Hermawan MSI. 7 program studi dari 6 fakultas yang telah dibuka merupakan prodi unggulan yang banyak diminati calon mahasiswa. Hal ini diharapkan dapat berbanding lurus dengan keterserapan lulusan di dunia kerja nantinya. Sasarannya sosialisasi kita itu kan SMA, SMK yang ada di Kabupaten Magetan. Jumlahnya itu 47 sekolah yang tersebar dari berbagai kecamatan. Nah, kepala sekolahnya belum diundang semua, maka ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan sinergikan dengan kepala sekolah dan kepala desa, kepala kelurahan, sehingga nanti semua akhirnya bisa terakomodir dengan baik. Di sekolah kita sudah dengan kepala sekolah dan guru BK. Yang datang hari ini kan perwakilan OSIS, yang ikut YouTube adalah yang diwajibkan oleh kepala cabang dinas, itu anak kelas 12. Jadi artinya untuk siswa SMA, SMK sudah terwakili semua, sudah selesai untuk tataran sosialisasi. Lalu berikutnya kita nyasar yang kepala sekolah, kemudian kepala desa, kepala kelurahan se-Kabupaten Magetan, sehingga nanti obrolannya itu nyambung antara yang ada di sekolah dengan yang ada di masyarakat. Pengawas SMA dan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo dan Magetan, Bambang Mulya Hartono SPD MPD, menyampaikan program UNESA Multikampus di Kabupaten Magetan menjadi salah satu upaya yang merujuk pada program pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai peningkatan kualitas pendidikan di tingkat SMA dan SMK. Dengan adanya UNESA di kampus Magetan, ini sangat bersinergi dengan program-program Gubernur Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya SMA, SMK, PKLK di Jawa Timur, lebih khusus di Kabupaten Magetan. Dengan adanya UNESA ini secara otomatis akan sangat membantu kinerja dari SMA, SMK di Kabupaten Magetan. Karena standar ukur kualitas dari SMA SMK adalah berapa yang lulus diterima di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah dengan adanya perguruan tinggi negeri di Kabupaten Magetan ini secara otomatis nanti lulusan kami ini yakin sebagian besar akan terserap di UNESA.
Secara otomatis berarti kinerja kami bisa dinilai baik karena lulusannya akan lebih banyak diterima di perguruan tinggi negeri. Informasi terkait program studi UNESA Kampus Magetan dapat diakses melalui laman admisi.unesa.ac.id. Dari Magetan, tim liputan KC Media melaporkan. Kabupaten Magetan, luar biasa, berikan tepuk tangan yang... Realisasikan target menjadi perguruan tinggi berkelas dunia, 16 program studi di UNESA akan melakukan akreditasi internasional FIBA-A. Rangkaian paparan dan wawancara ini akan dilakukan berkala dan diakhiri dengan visitasi tim FIBA-A ke UNESA pada 16 Oktober 2023. Upaya realisasikan capaian universitas berkelas dunia, UNESA gencar lakukan akreditasi internasional untuk program studi. Kali ini program studi S1 Psikologi UNESA berkesempatan untuk mengikuti akreditasi internasional dari FIBAA, Foundation for International Business Administration Accreditation, didampingi oleh Lembaga Penjaminan Mutu UNESA. S1 Psikologi melakukan paparan dan tanya jawab dengan tim akreditasi FIBAA. Kegiatan ini dilaksanakan pada 25 September 2023 di ruang rapat LP3M lantai 9, Gedung Rektorat UNESA, Lidah Wetan. Proses akreditasi S1 Psikologi UNESA ini menjadi program studi yang keempat, setelah 3 prodi Fakultas Ilmu Pendidikan lainnya, yakni prodi S1 PGSD, prodi S1 Teknologi Pendidikan, dan prodi S1 Pendidikan Luar Biasa. Rencananya, LP3M akan melakukan akreditasi internasional FIBAA untuk 16 program studi di UNESA. Menjadi pamungkas dari rangkaian pemaparan ini, tim akreditasi internasional FIBAA akan melakukan visitasi secara langsung ke UNESA pada 16 Oktober 2023. Jadi tahun ini kami hampir 16 prodi yang akan divisitasi dan terakhir nanti tanggal 18 Oktober diakreditasi secara offline. Jadi beliau-beliau hadir ke UNESA untuk S2, S3, Sains dan Matematika. Mohon doanya semuanya. Semoga semuanya lancar karena tahun ini ada 16 prodi yang akreditasi internasional. Akreditasi FIBAA yang memiliki spesialisasi dalam manajemen kurikulum bertaraf internasional ini menjadi upaya keseriusan UNESA dalam mewujudkan target UNESA PTMBH, yaitu untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia atau World Class University. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Tambang Waskito melaporkan. Tim UNESA String Chamber Prodi Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni UNESA menggelar konser pre-competition. Bertempat di Auditorium T2 FBS UNESA, konser ini dilaksanakan sebagai ajang pemantapan tim yang akan bersaing di International Music Competition Kuala Lumpur 2023. Persiapan menuju International Music Competition Kuala Lumpur 2023 di Malaysia yang akan berlangsung pada 5 hingga 9 Oktober 2023. UNESA String Chamber, Prodi Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, helat konser UNESA String Orchestra pada 27 September 2023. Konser ini diadakan untuk menggalang donasi bagi tim USC yang akan berangkat kompetisi. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan acara rutin tahunan Prodi Seni Musik sebagai wujud komitmen dalam proses edukasi musik kepada publik. Ini sudah yang keempat karena pandemi 2 tahun ya, sehingga kita tertunda. Akhirnya kita menyelenggarakan ini sekaligus konser pamit untuk memberikan semangat dan juga sebenarnya adalah ini konser donasi. Donasi untuk membantu tim kita berangkat ke luar negeri. UNESA String Chamber akan mengirimkan delegasi 1 tim yang terdiri dari 4 mahasiswa dan 2 dosen pendamping. Tim yang dinamai UNESA String Quartet ini terdiri dari Lintang Tanjung Samudra memainkan violin 1, Joseph Orlando memainkan violin 2, Muhammad Alfan Maulan memainkan viola, dan Manuel Eda Madusakti yang memainkan cello. Keempatnya merupakan mahasiswa Prodi Seni Musik angkatan 2021 dan 2022. Yang pastinya harapan kita itu memberikan yang terbaik untuk UNESA.
dan pasti gold. Dan pasti kita goalsnya dapat gold, ya dapat medali gold. Itu benar-benar goals yang kita harapkan dan kita selalu usahakan di setiap latihan dan setiap doa kita untuk selalu yakin mendapat gold. Konser pre-competition UNESA String Orchestra dilaksanakan sebagai simulasi suasana kompetisi sesungguhnya. Dengan adanya konser ini, diharapkan para peserta yang akan berkompetisi dapat lebih siap secara teknis dan psikologis. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk persiapan sebelum kompetisi real di Malaysia di bulan depan kalau tidak salah. Jadi sehingga ini akan menjadi pemanasan mereka menjadi lebih siap untuk menghadapi kompetisi yang resmi. Dan ini setahu saya kegiatan yang rutin. Jadi sebelum kompetisi mereka pun selalu akan melakukan persiapan seperti ini. Jadi nuansanya harus seperti sebuah kompetisi real dan mereka sudah menghadapi audiens sehingga secara psikologis bukan secara teknis mereka sudah relatif lebih siap. Ya, selama ini memang kita selalu memberikan semacam apresiasi, reward melalui bidang kemahasiswaan universitas bagi mahasiswa melalui Simkatmawa. Jadi mahasiswa yang memperoleh prestasi baik nasional maupun internasional seperti ini itu akan dilaporkan. Tentu saja ada semacam insentif, selain tentu saja itu akan menjadi catatan portofolio bagi mahasiswa termasuk masuk di dalam CPNA mereka. Tim orkestra USC menampilkan berbagai komposisi lagu dari berbagai genre dengan para bintang tamu yang luar biasa. Apresiasi positif dari penonton dan pimpinan lembaga secara langsung meriahkan suasana pertunjukan UNESA String Orchestra. Tepuk tangan dan sorak dukungan memenuhi ruangan auditorium T2 FWS UNESA. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. UNESA kembali kukuhkan guru besar baru. Setelah pekan lalu mengukuhkan 7 guru besar, kini UNESA mengukuhkan 8 guru besar dari Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, serta Fakultas Ilmu Pendidikan. Hal ini menjadi momen yang membanggakan bagi UNESA yang dalam 1 bulan ini mengukuhkan 15 guru besar sekaligus. Meneguhkan diri sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, UNESA kembali kukuhkan 8 guru besar di berbagai bidang keilmuan. Dikukuhkannya 8 guru besar ini menambah deretan guru besar UNESA yang siap berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Bertempat di auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA pada Rabu 27 September 2023, gelaran rapat terbuka Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya dalam rangka pengukuhan guru besar turut dihadiri beberapa tokoh, diantaranya Wakil Rektor Bidang 3 Universitas Kristen Petra serta beberapa pejabat dinas lainnya. Guru besar itu tidak boleh hanya sebagai menara gading, tidak boleh hanya di kampus, tapi dia nanti akan terjun di masyarakat sebagai profesor di desa, profesor di RT RW, dan beberapa kegiatan-kegiatan UMKM dan sebagainya terkait ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Para profesor diminta menjadi duta-duta untuk meningkatkan persoalan-persoalan itu, sehingga masyarakat diberi edukasi pada mereka dari hasil kajian-kajian yang mereka lakukan. Profesor Dr. Mutimatul Faidah SAG MAG, Guru Besar Ilmu Keislaman di bidang tata rias, dalam pidato ilmiahnya yang berjudul Eksplorasi Ekosistem Islamic Spa and Beauty Care sebagai daya dukung pariwisata halal Indonesia, menekankan pentingnya merias dan merawat diri yang didasari syariat dan norma agama Islam. Jadi ada berbagai macam lini yang harus bergerak. Tentunya di sini memang pemerintah yang bergerak. Perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi terus mengeksplorasi kajian ini, kemudian juga memberikan materi-materi ini kepada mata kuliah yang terkait. Seperti sini ada prodi tata rias, ada prodi ekonomi Islam, itu juga menjadi lahan yang untuk dikembangkan. Kemudian juga di sektor industri, bagaimana industri yang membranding diri dengan Islamik itu, dia nggak hanya ambil Islam sebagai brandnya, tetapi bagaimana dia juga berproses agar seluruh komponen layanan, fasilitas itu sesuai match dengan Islam. Kedepan, UNESA akan terus melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah guru besar, baik melalui percepatan profesor dari mitra luar negeri, maupun pemberian gelar profesor kehormatan kepada tokoh yang berjasa bagi pendidikan di Indonesia. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini.
Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat dan sampai jumpa.